Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama Islamic Way Channel yang memberikan informasi seputar dunia Islam. Kali ini kami akan membahas cerita yang sangat inspiratif dari bos Samsung Indonesia yang memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Seperti apa kisahnya? Simak pembahasannya berikut ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jika kalian ingin mendukung channel ini lebih jauh, kalian bisa join membership kami. Perjalanan hidup seseorang tak ada yang tahu, bahkan bisa saja menemukan hal yang ia cari di tempat yang tak pernah terpikir sebelumnya. Nama besar Samsung Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sosok Lee Kang-hyun. Pria berkacamata ini tak hanya mengawali perjuangan salah satu perusahaan smartphone di Indonesia tersebut, namun juga telah jatuh cinta dengan pesona tanah air. Kecintaan Lee Kang-hyun pada Indonesia berawal dari cerita-cerita yang disampaikan oleh sahabat penanya yang berasal dari Aceh. Pria yang berasal dari Korea Selatan ini bahkan akhirnya mengunjungi sahabat penanya tersebut pada tahun 1988 silam. Kunjungan yang bertahan hanya 1 bulan tersebut dilakukannya ketika baru saja menyelesaikan wajib militer yang dimulai pada tahun 1986 hingga 1988. Sambutan hangat dan keramahan keluarga sahabat penanya membuat Lee betah berlama-lama tinggal di Indonesia. Dan setiap tahun, ia pun bertandang ke rumah sahabatnya tersebut. Bahkan ketika sudah kembali ke Korea, ia selalu mengingat kebaikan dan keramahan orang Indonesia yang membuat Lee berniat untuk kembali lagi. Setelah menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Hankuk Korea Selatan, Lee memilih untuk bergabung bersama dengan salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia, Samsung, pada tahun 1991. Karena pengetahuannya akan Indonesia cukup dalam, Lee ditugaskan untuk mengawali pembukaan pasar di Indonesia di bawah bendera Samsung Indonesia pada tahun 1993 yang pembuatan pabriknya telah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Ia sangat bersyukur karena keputusan tersebut amat jarang terjadi. Biasanya Samsung akan mengirimkan karyawannya untuk bertugas di luar negeri bila telah bekerja cukup lama, minimal 10 tahun. Keramahan masyarakat Indonesia meninggalkan kesan yang mendalam bagi pria kelahiran 16 Juli 1966 ini. Bahkan rasa cintanya kepada Indonesia tumbuh subur dalam dirinya. Tak hanya itu, dirinya juga akhirnya memeluk agama Islam di Masjid Agung Sunda Kelapa dan jadi mu'alaf sejak tahun 1994 yang sebelumnya ia pelajari dari sahabat penanya tersebut. Kecintaannya akan Islam tumbuh ketika melihat ayah sahabatnya tersebut yang kemudian dijadikan sebagai ayah angkatnya mengajarkan agama Islam ke anak-anak di lingkungan sekitarnya tanpa biaya sepeser pun. Tak hanya jatuh cinta dengan Indonesia dan Islam, Lee juga akhirnya menemukan tambatan hatinya di Indonesia. Lee yang saat itu sedang asyik bekerja akhirnya dikenalkan oleh keluarga angkatnya kepada seorang pramugari yang bernama Yuliani Sandra. Meski sempat terkendala oleh restu orang tua, akhirnya Lee meresmikan hubungannya dengan wanita Sunda tersebut pada tahun 1996 silam. Prosesnya berkirim surat dengan sahabat penanya tersebut berasal dari kegemarannya dalam menulis. Bahkan di tengah kesibukannya dalam mengelola Samsung Indonesia, Lee sempat menerbitkan bukunya. Bahkan dirinya juga menjadi ketua perkumpulan penulis Korea di Indonesia. Selain itu, dirinya juga mendapat sebutan Pak Haji. Meskipun dirinya belum pernah menunaikan ibadah haji, namun ia telah 2 kali menjalankan ibadah umroh dan mengaku mendapatkan pengalaman spiritual yang tidak bisa dilupakan. Lee berpendapat panggilannya tersebut berasal dari namanya yang kerap dituliskan dengan KH Lee atau yang biasa diartikan menjadi Kiai Haji. Meski sempat kembali ke Korea Selatan pada tahun 2006 lalu, Lee akhirnya kembali ke Indonesia sebagai Corporate Business Vice President di Samsung Indonesia. Bahkan dirinya juga kerap tampil di layar kaca. Hidayah yang datang kepada setiap mu'alaf berbeda-beda. Ada yang berjalan mulus, tapi ada pula yang berliku sampai mendapat tantangan keras dari keluarga besar. Tapi karena keyakinan yang kuat, hambatan apapun bakal bisa dilalui. Islam menghapus dosa dan kesalahan bagi orang kafir yang masuk Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya,
niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu yang telah dibinasakan. Quran Surat Al-Anfal 38. Itulah sedikit cerita motivasi dari seorang mu'alaf yang juga bos besar Samsung Indonesia. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan banyak memotivasi teman-teman kita di luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.